Shalom, sahabat Bahana yang saya kasih dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kita bisa berjumpa dalam program Karena Dia. Dan saya percaya program ini bukan hanya sekedar bisa memberikan inspirasi atau motivasi kepada sahabat Bahana, namun juga memberikan berkat karena kita bisa belajar banyak hal dari narasumber yang hadir di tayangan ini. Nah, sangat bersyukur sekali hari ini atau kali ini saya ditemani seorang narasumber yang saya percaya pasti akan memberkati sahabat Bahana dimanapun. Namun sebelumnya izinkan saya terus berdoa buat sahabat Bahana dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia, karena ada dalam naungan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, narasumber saya kali ini seorang yang tentunya ada di antara sahabat Bahana, mungkin sudah pernah mendengar namanya, atau mungkin bahkan sudah pernah berjumpa dengan orangnya. Seseorang yang menurut saya atau bagi saya sangat istimewa dan luar biasa, dan tentunya sangat istimewa di mata Tuhan. Namun sebelum saya mengajak berbincang-bincang lebih jauh ya dengan narasumber saya yang adalah seorang hamba Tuhan juga kali ini, izinkan saya memberikan sedikit gambaran tentang apa yang pernah terjadi di negeri ini. Kira-kira dalam kurun waktu 1970-an akhir sampai awal tahun 1990-an. Itu tidak bisa saya lupakan, karena pada masa-masa itu terjadi sebuah gelombang kebangunan rohani besar di negeri ini, khususnya di kalangan anak-anak muda di banyak kota di Indonesia, seperti di Surabaya, Bandung, ya, kemudian Semarang, Salatiga, Solo, Jogja, dan masih banyak lagi kota lainnya yang dilanda gelombang kebangunan rohani anak-anak muda waktu itu. Dan salah seorang hamba bersahaja asal kota Madiun yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam mengobarkan api kebangunan rohani anak muda di negeri ini pada waktu itu adalah evangelis Yeremia Rim, atau kami biasa memanggil beliau ini dengan sapaan Kak Yer. Pasti khususnya para kaum atau generasi milenial belum pernah berjumpa dan mungkin belum mengenal tentang sosok Kak Yer ini. Tapi saya berharap lewat tayangan ini paling tidak generasi milenial akan bisa belajar dari hamba Tuhan yang Tuhan pakai pada waktu itu secara luar biasa. Ada begitu banyak anak muda yang dijamah Tuhan lewat pelayanan hambanya ini di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa di seluruh dunia. Saya mendapat informasi baru hanya Afrika yang belum sempat dilayani atau dijangkau oleh Kak Yer pada waktu itu. Tapi semua benua, Asia, Australia, Eropa, Amerika, itu sudah dilayani oleh hambanya ini. Dan banyak di antara anak muda tadi yang kemudian juga menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu maupun yang melayani di marketplace. Dan telah menjadi berkat juga secara luar biasa bagi banyak orang dimanapun sampai hari ini. Mereka-mereka ini adalah tanda petik saya katakan buah pelayanan dari almarhum Yeremia Rim atau Kak Yer. Nah, salah satu pelayanan Kak Yer yang luar biasa yang dicatat dalam sejarah, saya percaya sejarah gereja di Indonesia, yang pernah dilakukan yaitu saat mengadakan sebuah kebaktian kebangunan rohani KKR yang besar bertajuk Kasih Melanda Indonesia di Stadion Istora Senayan namanya waktu itu sebelum sekarang menjadi Gelora Bung Karno pada tahun 1986 yang waktu itu dihadiri ratusan ribu orang dalam KKR yang dilayani oleh Kak Yer. Luar biasa. Dan konon kabarnya Kak Yer lah ya pengkhotbah atau penginjil nasional pertama yang dapat berkhotbah di Istora Senayan atau di Gelora Bung Karno. Ini sebuah privilege yang luar biasa. Nah, akan tetapi setelah melihat follow up yang tidak jelas ya dari begitu banyak jiwa yang telah dijamah Tuhan lewat banyak KKR yang dilayani hambanya ini, maka akhirnya timbul dorongan dalam hati
Kak Yer untuk mendirikan sebuah gereja yang berpola pada kehidupan jemaat di Perjanjian Baru. Dan gereja ini akhirnya diberi nama Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah atau yang dikenal sekarang sebagai GKPB MDC. Dan berpusat atau awalnya di Surabaya pada pertengahan tahun 1987. Nah, ini GKPB MDC sudah berkembang sedemikian rupa dan telah ada di banyak kota di seluruh Indonesia. Luar biasa, itu hasil buah pelayanan hambanya ini. Namun sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun, ya kehendak dan kedaulatan Tuhan itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Di usia yang bisa dibilang masih sangat muda, waktu itu sekitar 41 tahun usia Kak Yer, Bapak Surgawi ternyata memanggil hamba yang dikasihinya ini pulang ke surga, tepatnya pada tanggal 17 Desember tahun 1993. Nah, Kak Yer meninggalkan seorang istri yang sangat dikasihinya, yaitu Ibu Meliani Buanarim, dan seorang putra yang waktu itu masih balita, ya Jeremy Lemuel Rem atau JR. Itu sekilas yang bisa saya bagikan tentang Kak Yer. Nah, saya sangat bersyukur dan senang sekali kali ini narasumber yang hadir bersama saya adalah istri almarhum Kak Yer, yaitu Ibu Meliani Buanarim, yang biasa juga saya panggil dengan nama panggilan Cik Melian atau Cik Mel. Nah, saya akan perkenalkan dan sapa sekaligus sahabat Bahana akan bisa berjumpa dengan Cik Melian. Shalom Cik Melian. Shalom Haryanto. Ya, terima kasih Cik untuk kesempatan waktunya juga untuk bersama-sama bisa berbagi di program ini. Dan tentunya apa yang nanti Cik Melian akan bisa sharingkan, bagikan, itu pasti akan sangat memberkati sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Baik, kita akan langsung saja mengawali obrolan saat ini. Nah, seperti yang sudah-sudah saya selalu memberikan kesempatan kepada narasumber, termasuk Cik Melian juga kali ini, untuk bisa secara sekilas ya menyampaikan atau menceritakan sedikit latar belakang pribadi dan juga keluarga Cik Melian. Mari Cik, silakan. Oke, Haryono. Ya. Senang sekali bisa berbagi hidup, ya, sharing life Ya. melalui acara ini untuk para sahabat Bahana. Amin. Tentang saya ya. Ya. Tentang saya pribadi ini Kak, Haryono. Iya, latar belakangnya dulu aja. Dari lahir di mana, keluarga. Oke. Saya dari background-nya tuh dari keluarga yang non-Kristen. Oke. Ya seorang agama adat Tionghoa itu Konghucu. Ya, ya. Kemudian saya dari 8 bersaudara, saya yang nomor 8. Oh, bungsu. Si bungsu ini. Kemudian saya dari Mojoagung, lahir di Mojokerto, pindah umur 2 tahun diboyong ke Mojoagung. Mojoagung itu kota kecil, kecamatan saja gitu ya. Dan ya, kemudian SD di Kristen, SMP, saya SMP negeri, SMA-nya baru saya pindah ke Surabaya di SMA Katolik. Kemudian kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala juga. Widya Mandala, Surabaya. Universitas Katolik. Dan di jurusan akuntansi, agen akuntan, jadi pembukuan gitu ya. Ya. Nah, itu deh, bekerja. Setelah kuliah, sambil kuliah bekerja, ikut melayani Tuhan juga. Waktu itu ikut acara KKR gitu, jadi panitia lah. Ya. Bendahara lah, disitulah saya mulai mengenal suami saya sih. Karena mengenal almarhum, jadi ya mulai ikut-ikutan pelayanan itu, persekutuan doa dan lain-lain. Gitu deh. Wow.
Iya, oh rupanya Cik Melian masak dari Mojokerto ya, baru 2 tahun kemudian diboyong ke Mojo Agung, kota kecil di Ya, antara Mojokerto dan Jombang. Iya, ternyata iya. sama-sama sih, aku juga lahir Mojokerto ini. Oh iya, dah. Kampung Iya, harusnya ya. cuman masih balita, papa ke mama boyongan saya ke Jogja, sampai sekarang saya tinggal di Jogja. Itu. Oh, oke. Oh, Jadi, oke. Jadi oh, Cik Melian dari kecil dari keluarga yang belum mengenal Tuhan ya waktu itu ya. ya, Baru ya. kemudian mengenal Tuhan ketika sudah di Surabaya, ya ikut KKR, termasuk yang dilayani Kak Yer, sampai akhirnya terima Tuhan di situ dan kemudian aktif dalam pelayanan-pelayanan yang ada di situ, di Surabaya. Wah, luar biasa Maaf, nih. ada. Ya, Sebelumnya saya tuh sudah Kristen sejak SD oh gitu. karena Oh ya. Oke. ya, SD di Mojoagung waktu itu kan tidak banyak pilihan. Hmm, Adanya negeri atau Kristen dan yang Kristen itu ada hmm. di dalam gereja, gereja Bethel Oke. Indonesia, GBIS ya, gereja Ya, ya. Bethel itu sepenuh. Nah, di dalam GBIS. itu Ya, ada sekolah. Jadi saya sudah mengenal Yesus itu sejak SD sebetulnya. oke. Ya, dari latar belakang yang non-Kristen, tapi sejak SD sudah mengenal Tuhan dan terima Tuhan di sekolah itu ya. Wah, Ya. luar biasa ini. Dan kemudian sampai berlanjut ke SMA, kemudian kuliah di Widya Mandala tadi di Surabaya, sampai seperti itu. Dan akhirnya ketemu Kak Yar di situ juga. Nah, sekarang Cik, ini agak berkilas balik dari kehidupan Cik Melian. Nah, pada akhirnya sih apa yang membuat Cik Melian menjatuhkan pilihan hati terhadap Kak Yer itu ya sebagai calon pasangan hidup sampai akhirnya masuk dalam pernikahan. Ini apa yang membuat Cik Melian akhirnya memilihkan pilihan hatinya kepada Kak Yer? Tentu ada hal yang luar biasa dari Cik Melian juga. Ini love story ya. Yes. Menarik ya kalau love story itu ya. Ya, Ya, ya. sama sekali sih nggak kepikir di benak saya bahwa uh, menikah dengan seorang hamba Tuhan itu sama sekali. Nggak Oke. kepikir, nggak Hmm. menjadi mimpi gitu nggak pernah sih. Hmm. Mimpinya sih kepengen dari orang tua pun pengen saya menikah dengan seorang bisnismen yang sudah Ya, mapan gitu kan, ya, punya ya. punya rumah dan punya Hmm. segala fasilitas gitu untuk anak bungsunya. Ya, Nah, ya. waktu itu ya semakin saya mengenal Tuhan, Hmm. semakin usia dewasa ya pengenalan Tuhan tuh ya beda dengan waktu masa kecil. Tapi masa kecil Betul. benar dasarin iman saya sih, meskipun saya waktu itu dianggap orang duniawi gitu ya, suka party, suka itu ya usia remaja lah gitu ya. Remaja, ya. Kemudian, nah waktu itu mulai saya diperkenalkan dengan persekutuan doa yang di rumah-rumah itu. Iya, iya. Mm-mm. Nah dari situlah memang pengenalan akan Tuhan itu lebih lebih meningkat gitu ya. Hmm. Imannya lebih diteguhkan sehingga akhirnya saya meninggalkan hal-hal kesenangan duniawi yang suka berhura-hura itu Ya, oke, wow, oke. semakin tidak menjadi suatu kenikmatan, tidak menjadi Hmm. suatu kesenangan lagi setelah Hmm. mengikuti persekutuan-persekutuan doa yang mana saya yang paling tua sih waktu itu kalangannya tuh anak-anak SMA saya aja yang kuliah gitu. Jadi saya merasa Oke. Ya, enjoy, ya. nyaman dan aman gitu ya. Ah. Dan disitulah ya mengenal Kak Yer gitu kan. Hmm. Kan persekutuan itu Kak Yer yang pemimpinnya dan Ya, ada di ya. beberapa tempat. Nah, akhirnya karena tinggal kos-kosan, enggak punya kendaraan, suka Hmm. dijemputin dengan teman-teman kos yang lain. Ya, Kami ya. hari Sabtu ikut persekutuan doa. Ya dengan berjalannya waktu, Kak Yer kan evangelis ya, penginjil. Ya, Jadi suka betul. Evangelis waktu itu. mana-mana, enggak selalu ada di Surabaya, bisa keluar kota, keluar pulau, keluar Ya, negeri. Ya, ya. lama sih. Nah, itu selalu kalau kayak tuh ke pelayanan di tempat lain, kasih surat atau postcard gitu ke alamat ke tempat kos kami untuk Oke. 3 orang gitu ya, termasuk Iya. saya. Gitu. Ah. Teman perempuan satunya termasuk saya. Ya Oke. awalnya dari itu aja sih. Kemudian ya, akhirnya kok teman-teman tuh ngerasa gitu,
Mel, itu Kak Yer itu kita manggilnya Om. Oh ya. Oh ya. Waktu itu semua pendeta kan dipanggilnya Om gitu kan. Iya. Biar sudah tua, sudah berkeluarga atau masih single, itu sebutan ya umumnya waktu itu Umum, Om. betul, Jadi, betul. Umumnya panggilan Om. Iya. ya, anak-anak kos ini semua manggilnya Om Yer gitu. Padahal yang lain manggilnya Kak Yer. Yang kita yang lebih tua malah manggilnya Om sama Kak Yer. Yang anak-anak SMA manggilnya Kak. Saya yang tua manggilnya Om. Ya, sama Om Yer gitu kan. Ya beliau sih ya fine-fine aja gitu dipanggil Om, nggak merasa, hei janganlah aku masih muda kok aku dipanggil Om, juga nggak begitu sih. Ya, kita ya fine-fine aja memanggil Om menghormati gitu ya. Iya, iya. Teman-teman itu di kos mulai bilang, Om Yer itu kayaknya naksir kamu. Halah, saya bilang gitu, orang saya juga masih punya pacar waktu itu kan. Kemudian terus yang anak-anak SMA itu di persekutuan tuh juga bilang, Cik, Kak Yer tuh kayak aneh, kelihatannya loh, naksir loh. Nah, saya bilang, kamu anak kecil ngomong sembarang gitu ya. Karena saya masih punya pacar gitu, saya merasa enggak lah. Mungkin saya ini juga bukan yang sensitif gitu, yang geeran gitu. Jadi ya enggak lah, biasa deket sama dia, banyak penggemarnya, banyak fansnya, deket sama sana sini, ya, biasa-biasa aja, saya juga nggak merasa. Dan satu kali ya itu akhirnya Kak Yer menyatakan gitu ya kalau dia serius. Nah, di situ saya bilang aduh mateng ini ya. Dan waktu itu saya juga baru putus dengan pacar saya karena senang kalau saya ikut-ikut persekutuan di hari Sabtu malam Minggu. Sedangkan dia sendiri saya ajak ke persekutuan nggak mau. Jadi Nggak waktu mau. itu saya bingung gitu loh, ini apa dari Tuhan apa enggak gitu ya. Dan memang untuk jodoh saya tuh paling takut gitu loh. Maksudnya nggak sembarangan karena ini kan kontrak umur hidup gitu loh. Nggak bisa juga coba kayak beli baju, nggak suka dilempar aja, ditaruh aja, beli lagi cari yang baru. Nah ini pasangan hidup, mau bosen, mau berantem, harus tetap stay gitu ya. Jadi saya sulit sekali untuk bisa menentukan pasangan hidup. Nah, sebelum-sebelumnya kan banyak juga tentunya ya teman-teman yang naksir-naksiran gitu kan ya banyak. Ya biasa, betul. Ya, itu kan ya anak muda kan single sama single naksir-naksiran kan biasa. Dan selalu saya tuh lapor ke papi mami saya. Karena saya di Mojo Agung, biasanya mereka-mereka ini kan kepingin nganterin saya. Ya saya mau aja sekali. Supaya ketemu dengan papi mami saya, bisa melihat bagaimana pria-pria ini. Dan ya sejauh ini ya ada yang papi setuju, ada yang tidak setuju. Ya, tidak setuju saya langsung cut off, no gitu ya. Nggak usah datang lagi, nggak usah ketemu saya lagi. Zaman itu kan nggak ada HP, itu kan nggak bisa. Iya betul, Mas. Kalau telepon rumah bilang aja nggak ada gitu kan, suka gong-gong. Nah, waktu dengan Kak Yer, reaksi papi saya sangatlah hebat. Hebatnya adalah menolak, gitu ya. Alasannya, pertama, beda warna kulit. Saya kekuningan, Kak Yer kecoklatan, ya toh. Bisa dibilang rasis, ya. Kemudian kedua, seorang hamba Tuhan. Nah, papi saya kan belum dalam Tuhan. Jadi bagi papi saya, hamba Tuhan waktu itu kan hamba Tuhan enggak keren-keren kayak sekarang ya toh. Betul. Hamba Tuhan sekarang kan keren-keren, ada tarifnya gitu kan. Zaman dulu masa depannya nggak jelas gitu ya. Nah, hamba Tuhan di look down toh. Dianggap hidupnya itu dengan iman, jadi apa adanya, hari ini bisa makan, besok mungkin tidak bisa makan. Image-nya hamba Tuhan hari-hari itu, tahun-tahun 80-an.
Dan itu termasuk kan di orang tua saya. Jadi nanti kamu hidupnya gimana? Kamu tinggalnya di mana? Dan sebagainya. Ya saya sadar itu sebagai apa care ya dari orang tua. Betul, iya, ya orang tua yang Ya, merahkai anaknya lah. ya mana mau anak putrinya menikah dengan orang yang sengsara gitu kan. Maunya kan supaya hidup putrinya happy gitu kan. Ya. Itu. Jadi papi saya sangat menentang, sangat Oh, amat oke. gitu ya. Lah terus proses akhirnya kok sampai bisa menerima gimana nih, Cik Melian? Itulah iman doa puasa. Oh, amin, amin, amin. Itu benar-benar kita mengandalkan Tuhan karena saya Ya, tahu papi saya tuh gak mudah ditekuk gitu kan. ya, ya. Kalau dia punya prinsip ya itu gitu. Dan papi saya termasuk yang ya orang tua kuno itu kan gitu ya, dominan. Ya ada sedikit diktatornya gitu ya. Betul, betul. Kapan kasih sayangnya untuk protect gitu ya, overprotect ya, gitu deh. Overprotective, ya, ya. Ya, Wow. untuk anak bungsunya ini perempuan. Jadi ya kami benar-benar mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan untuk Amin, amin. kita terjadi pernikahan ini. Ya. Wow, luar biasa. Jadi hambatan dari pihak orang tua, terutama dari papa, waktu itu bisa diterobos, ditembus karena doa puasa dan iman Kak Yer dan tentunya Cik Mel juga ya. Sehingga semuanya akhirnya pintu-pintu yang tertutup bisa terbuka secara luar biasa. Wow, dahsyat ini Cik. Baru tahu ceritanya saya. Tapi belum baca buku saya. Saya ada Ya, nulis buku. oke. Sudah lama. Nanti dikirim ke saya. Oh, terima kasih, nanti kirim ya. Oke. Nah, sekarang lebih lanjut Cik Belian. Setelah akhirnya kan kemudian akhirnya orang tua merestui sampai ya terselenggara berlangsung pernikahan antara Kak Yer dengan Cik Melian pada waktu itu. Nah, bagaimana perasaan Cik Melian di masa-masa awal pernikahan ya? Sebagai istri dari seorang hamba Tuhan yang pada masa itu kita tahu dipakai Tuhan secara luar biasa dan begitu luas dampak pelayanannya baik di Indonesia bahkan sampai di bangsa-bangsa. Ya, Cik Melian kan sebagai istri pendamping Kak Yer. Apa yang Cik Melian rasakan pada masa-masa awal mendampingi Kak Yer? Apakah ada sesuatu yang excited bagi Cik Melian atau bagaimana? Menarik ini kalau dibagikan itu. Iya, ya transisi yang sangat drastis ya dalam hidup saya. Iya, iya. Karena status ya, pertama status. Betul. Gini ya, dalam kerohanian sepertinya saya tuh berpikir menilai diri saya dengan Kak Yer. Kak Yer itu sudah sarjana. Bahkan rohani dia ya. Oh, iya. Oke. Secara kerohanian. Secara kerohanian, betul. Pelayanan sudah all over the world. Yes. Ya. Sedangkan saya merasa sepertinya saya ini anak TK. Paling tinggi SD deh, SD kelas 3, belum lulus SD. Sedangkan ini sudah sarjana, yang sudah S2. Dan gap-nya begitu terlalu lebar, terlalu jauh. Lebar, terlalu tinggi. Saat itu saya masih kerja beberapa tahun. Oke. Sebagai kerja di mana waktu itu Cik Melian? Kerja saya pindah-pindah sih di beberapa tempat, pernah di kantor accountant dan yang terakhir tuh di satu perusahaan atau toko yang jual elektronik gitu. Oh ya. Saya sebagai internal auditor. Jadi sebetulnya sudah ada keringanan, tidak harus setiap hari masuk kerja sih. Saya masih bisa mengikuti pelayanan. Tetapi merupakan kesulitan bagi saya kalau terlalu lama saya tidak masuk karena tumpukan bonbon itu zaman dulu kan tidak computerized ya. Betul, belum ada komputerisasi. Iya. Semuanya handwriting. Jadi saya merasakan kelelahan juga gitu. Akhirnya bergumul dan suami saya mau untuk selalu mengikuti, mendampingin
Kak Iyer kemanapun beliau melayani Tuhan dan dengan berat hati yang biasa terima gaji sendiri ya toh, punya uang pribadi sendiri, sekarang stop ya toh, saya tidak bekerja kan saya tidak dapat gaji, jadi saya mengandalkan 100% kepada suami. Satu, itu merupakan berat bagi saya, hanya penyesuaian. Kedua, yaitu karena bedanya tadi spiritual itu, dan itu yang penyesuaian di awal-awal 2 tahun, 3 tahun pernikahan kami. Ya. Ya. Jadi 2 tahun merupakan masa-masa perjuangan bagi Cik Melian pribadi, paling tidak untuk bisa menyesuaikan ya, kalau tidak bisa mensejajari Kak Iyer sebagai pendamping yang betul-betul bisa berjalan bersama dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga juga seperti itu. Dan akhirnya Cik Melian berhasil. Ini tentu sesuatu yang sangat indah ya, sehingga menjadi pasangan suami istri yang kita kenal, termasuk saya dari jauh melihat dari Jogja ini, pasangan Kak Iyer Cik Melian itu wow, menjadi blessing bagi banyak anak muda, bagi banyak keluarga juga pada waktu itu. Nah, tentu selanjutnya dalam perjalanan hidup Cik Melian bersama Kak Iyer ada banyak hal ya, ada banyak peristiwa yang berkesan bagi Cik Melian tentunya. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini Cik Melian bisa berbagi salah satu saja, Cik. Kalau diceritakan banyak nanti waktunya kan cukup. Salah satu pengalaman hidup selama bersama Kak Iyer yang paling berkesan dan itu tidak pernah bisa Cik Melian lupakan sampai kapanpun. Ya, mungkin ada seperti itu yang bisa Cik Melian bagikan. Silakan, Cik. Ya, suami saya itu orangnya romantis banget, gitu ya. Dan dia sangat memperhatikan penampilan saya, gitu. Karena Kak Iyer kan pelayanan dengan berbagai kalangan ya. Betul. Terus, dan sifatnya kan lebih formal ya, jadi lebih formal. Jadi ya, background saya kan sangat casual gitu kan. Itu, dan yang jadi beliau tuh sangat memperhatikan penampilan dan memberi masukan gitu, bahkan membelikan perlengkapan saya, pakaian dan semuanya, tas apapun gitu. Kalau saya beliau pergi, saya nggak ikut, mesti dioleh-olehin untuk outfit saya, untuk ya. Bahkan kalau belanja selalu didampingin suami untuk mana yang pantas buat saya. Jadi saya akhirnya nggak pede kalau membeli sesuatu tuh tanpa approve daripada suami. Jadi saya sangat amat tergantung dengan suami saya. Dan yang satu hal itu, ya sebagai suami istri yang perlu itu, tadi yang awal, jenjang kerohanian saya begitu tinggi, ya. Dan beliau itu bisa mau turun ke level saya untuk menopang, untuk mengajari saya, untuk menuntun saya step by step gitu. Dan itu yang saya benar-benar kagumin. Luar biasa ya. Menginvolvekan istri sehingga saya tidak ketinggalan zaman. Saya tidak, beliau tahu macam-macam, saya ngoplong-ngaplongo, nggak ngerti apa-apa. Selalu beliau kan paling enggak ya enggak details ya. Itu garis besarnya what is going on di dalam gereja, di dalam pelayanan gitu. Jadi kalau meeting kan saya nggak selalu harus ikut. Betul. Jadi tetapi saya tahu what is going on. Because karena info yang dia berikan kepada saya. Selalu diberikan info-info itu ya. Tidak ketinggalan zaman gitu loh, tidak ketinggalan apa sih ini, kenapa itu, apa gitu. Ya. Hebat ya, luar biasa ya. Jadi 2 hal yang Cik Melian sangat punya impression yang kuat itu, yang pertama kayak romantis orangnya,
Ya, jadi selalu memberikan, memperhatikan sampai sedetail-detailnya apa yang sebagai istri Cik Milian butuhkan itu dipenuhi Kak Yer, dari aksesoris semua. Yang kedua kemudian Kak Yer mau tanda petik menurunkan ya standarnya untuk sama-sama dari bawah ya mengangkat Cik Milian step by step sehingga bisa menjadi ya sama-sama jalan dalam pelayanan. Ini luar biasa. Sahabat Bahana, saya percaya apa yang Ibu Meliani Rim bagikan ini akan memberi inspirasi khususnya kepada ya ibu-ibu, para kaum hawa dan juga para hamba Tuhan khususnya. Bagaimana dalam pelayanan bisa terus berjalan bersama-sama secara seiring, sejalan dan seimbang. Ini luar biasa sekali. Nah, Cik Melian, maaf saya mau tanya, pernikahan itu tahun berapa ya? Bulan apa kalau masih ingat tanggalnya? 26 Maret Oh, 1983. 26 Maret 1983, oh, mau beberapa hari lagi ini anniversary ini harus saya. Iya, betul. Iya, 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 wah, 83. Ya, dan Kak Yer dipanggil pulang tahun 93. Betul ya, Cik, ya? Iya, 10 tahun. Nah, eh, apa yang Cik Melian rasakan ketika pada hari itu mendapati kenyataan ya bahwa Bapa Surgawi tentu di dalam kedaulatan dan juga kasihnya khususnya kepada Kak Yer sebagai hamba yang sangat dikasihi Bapa, dipakai Tuhan secara luar biasa, dan juga dalam kedaulatan Bapa akhirnya memanggil Kak Yer pulang ke surga secara tiba-tiba seperti itu. Apa yang Cik Milian rasakan pada waktu itu menerima kenyataan seperti ini? Big loss. Oke. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan dalam hidup. Sepertinya saya tuh hidup di dalam lorong yang gelap, kiri kanan gelap. Ada terang sih, tapi ujung jauh sekali yang nggak tahu saya bisa sampai kepada terang yang jauh sekali itu apakah bisa, apakah saya mampu dengan baby 16 bulan. 16 bulan ya CR waktu itu. Ya. Oke. Ya. Yang kami tunggu 9 tahun. Oh. Iya, Jadi baru menikmati baby itu 16 bulan saja bersama bertiga. Iya. Jadi benar-benar mengalami deep loss ya, kehilangan yang itu pasti mendalam sekali waktu itu. Ya. Dan mungkin Cik Milian yang merasa ya mungkin sangat depres waktu itu ya, depres juga, tertekan seperti itu, sedih ya, luar biasa. Nah Cik, bagaimana prosesnya dan berapa lama proses itu berlangsung sehingga akhirnya Cik Milian dapat istilahnya menghadapi semua itu sampai mengalami katakanlah pemulihan hati secara total yang diakibatkan duka yang tadi pastinya sangat dalam ketika ditinggal Kak Yer waktu itu. Karena kami sekarang kan melihat Cik Milian sudah sangat tegar seperti itu. Nah, tapi pada awal-awal tahun kehilangan itu pasti ada proses yang dilalui. Nah, berapa lama prosesnya dan bagaimana Cik Milian mengalami proses sampai pulih ini? Oh, proses saya itu very long. Oke, oh ya? Depression-nya, grieving-nya, bahkan penyangkalan kemarahan, dan recovery-nya tuh butuh waktu 10 tahun lebih. Menurut saya sih 10 tahunan, kata anak saya, karena anak saya sekarang udah besar sih, si JR itu 29 tahun. Lebih, Mami, katanya, you more than 10 years, ya. More than 10 years, ya. Ya, saya harus mengalami 5 tahapan, yaitu shock, penyangkalan, kemarahan, berkabung, sampai ke pemulihan. Oke. 5 tahapan ini bisa bolak-balik gitu ya. Dan ya itu membutuhkan sampai segitu lamanya. Karena ya itu saya merasa big loss itu karena ketergantungan itu loh. Sebagai istri sangat itu tergantung saya ya pada kaknya. Iya, iya. Bisa sangat dipahami, sangat bisa dipahami. Mungkin
75% itu saya bergantung kepada suami, yang selebihnya baru kepada Tuhan. Ini pengakuan jujur ya, 75% bergantung pada kalian, 25% pada Tuhan. Ya, sehingga membutuhkan waktu cukup panjang ya, 10 tahun sampai mengalami pemulihan ini. Nah, apa yang menjadi titik balik bagi Cik Melian untuk bisa bangkit, untuk bisa move on, untuk bisa raise up setelah bertahun-tahun mengalami kondisi yang tadi katakan yang begitu dalam kedukaannya? Yang pertama karena anak. Waktu itu saya Oke. punya Jeremy itu punya Iya, JR. ya. Dan saya waktu menimang dia, saya bertekad saya harus hidup, saya tidak boleh gila untuk anak saya ini. Karena kalau sampai saya lemah, saya gila, siapa yang akan merawat anak saya ini? Iya. Saya tidak akan rela kalau anak saya ini orang lain yang merawatnya. Karena ini anak yang saya minta kepada Tuhan dan harus menunggu mujizat Allah terjadi selama 9 tahun. 9 tahun ya, baru Tuhan kasih karunia JR. Ya. Jadi ini tanggung jawab saya dan saya harus bisa meraise up anak ini. Yes. Ya, dengan kekuatan dari Tuhan. Itu titik pangkal sih sebetulnya. Di situ ya titik pangkalnya. Titik pangkal karena anak ini, karena si JR. Ya. Tentu juga selain titik pangkalnya JR sebagai putra satu-satunya waktu itu, kemudian mungkin ada peran komunitas juga ya tentunya Cik Melian ya, yang tentunya mendampingi ya, wow. Gereja, komunitas gereja komunitas di jemaat, ya, MTC, luar biasa. Ya, nah ini sekarang mungkin apa ya? Ini saya ingin Cik Melian bisa memberikan sebuah statement saja atau kesimpulan atau apalah pendapat Cik Melian untuk dikatakan, untuk diekspresikan, dinyatakan kepada sahabat Bahana tentang sosok seorang Yeremia Rim bagi Cik Melian itu kayak apa atau seperti apa. Di samping tadi ya orang yang sangat dikagumi, tapi Cik Melian bisa memberikan kata kesimpulan tentang sosok Yeremia Rim sehingga khususnya generasi milenial yang belum pernah ketemu Kak Yer karena nggak menangi, istilah Jawa Timur kan nggak menangi gitu ya, nggak sempat bertemu, nggak sempat lihat orangnya, sehingga tahu, oh ternyata di Indonesia ada hamba Tuhan dulu yang dipakai Tuhan luar biasa di kalangan anak-anak muda. Apa yang Cik Melian ingin katakan tentang sosok Yeremia Rim? Iya, Yeremia Rim adalah seorang yang all out for Jesus. All out for Jesus, oke. Yes. Apapun dia berani hadapin tantangan itu. Sekalipun orang meninggalkannya, dia tetap, kalau itu visi dari Tuhan, seperti tadi yang Pak Haryono katakan tentang KKR yang sampai ratusan ribu di itu ya, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno itu untuk kasih melanda Jakarta dan kasih melanda Indonesia. Ya, 2 event itu. Ya. Itu karena itu visi dari Tuhan, jadi beliau tuh sangat mengandalkan Allahnya. All out for Jesus itu all out for Jesus. Jadi apapun tantangannya dia berani hadapin. Sekalipun orang meninggalkan, tidak ada yang support, kalau itu dari Tuhan. Dia berani. Wow. Yeah. That's him. Militan ya mungkin lebih orang. Ya karena biasa ngajar orang untuk menjadi militan, making disciple for Christ, ya kan? MDC kan juga punya singkatannya making disciple for Christ, kan? Jadi kan Kak Yasin orang militan luar biasa, bahkan mungkin dalam penting imannya radikal betul-betul di dalam Tuhan, sehingga all out for Jesus untuk melakukan apapun. Wow, hebat ini. Jadi satu statement Cik Melian tentang Yeremia Rim untuk Kak Yer adalah all out for Jesus. Nah, sekarang kalau kepada Cik Melian sendiri, ya, apa yang selama ini Cik Melian tekuni dalam pelayanan, bidang apa yang selama ini Cik Melian concern, ya, Cik Melian info banyak di pelayanan itu,
Ya, karena ini saya juga kurang kurang banyak tahu ya. Sedikit informasi yang pernah saya terima, oh Cik Milan sekarang pelayanan ini. Tapi mungkin dalam kesempatan ini Cik Milan bisa bagikan tentang pelayanan yang Cik Milan betul-betul terpanggil di situ sampai saat ini dan terus berkembang saya rasa. Iya, sahabat Bahana, saya ini orang yang simple. Oke. Saya nggak suka ruwet-ruwet. Nah, sehingga cara Tuhan itu kalau berbicara atau ya melalui apa aja gitu ya, Ya, ya. kepada saya itu dengan simple way. Hmm. Dan Tuhan tuh berikan beban kepada saya itu untuk anak-anak. Oke, anak-anak ya. Why? Anak-anak. Khususnya anak yang masih kecil, usia Hmm. dini. Karena itu starting of life ya. Yes, Suatu mulai kehidupan seseorang itu kan start betul. dari yang Ya, kecil itu. kecil betul anak-anak itu. Yang dianggap sederhana, dianggap tidak membutuhkan banyak selain susu gitu ya, makanan dan ya. Nah, firman Tuhan yang Tuhan katakan, jangan biarkan anak itu datang kepadaku. Ya, betul. Hmm. Mereka inilah orang yang seperti inilah yang layak menjadi empunya kerajaan Tentunya surga. kerajaan surga, betul sekali. Itu ayat itu sangat berbicara mendalam. Tiap Ya, kali saya melihat ada kumpulan anak-anak, itu ada gerakan hmm. compassion ya Ya, ya, ya. di dalam hati ini untuk mereka gitu. Dan memang setelah saya banyak merenungkan tentang hal itu, memang usia dini itu adalah usia yang dasar, fondasi dari Betul. kehidupan seseorang. Bahkan Seperti disebut juga. sebuah bangunan yang indah. Ya, Fondasinya kalau nggak kuat, bahaya untuk orang tinggal di betul. rumah itu. Sekalipun Ya. nampaknya indah, sekalipun nampaknya megah, tapi tidak megah, tidak strong, Hmm. fondasinya bahaya banget gitu. Betul. Ya. Nah, karena itu untuk kehidupan seseorang, the basic life itu adalah di masa balita. Hmm. At least sampai 7 years ya, at the first Ya. kehidupan. Pertama kehidupan sampai dengan 7 tahun. Itu adalah yang paling krusial, paling Hmm. utama sebagai fondasi untuk kelanjutannya. Dan karena itu Tuhan memberikan keberanian, courage, memberikan kesempatan Hmm. sebelum suami saya dipanggil Tuhan, Oke. saya sudah memulai Oh, children di pelayanan ministry. anak-anak ya, children ministry ya. Ya, even sebelum punya gereja, Oh, sebelum ya. kami mendirikan gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Hmm. Cerah, itu saya sudah banyak memulai Ya, persekutuan doa untuk anak-anak. anak-anak ya. Hmm. Ya. Dan akhirnya yaitu Tuhan berikan kesempatan untuk saya bisa belajar sebentar sih, 1 semester di Christ Foundation Dallas, Texas. Nah, di situ saya semakin mendalami tentang betapa luar biasanya pelayanan untuk anak-anak dini. Dan akhirnya Tuhan, ya itu semuanya Tuhan yang mengatur, itu bisa Ya. mengatur dengan demikian rupa. Akhirnya kami oleh Tuhan diberikan visi untuk membangun sebuah gereja, yaitu di Surabaya. Dan di situ saya melihat ruang sekolah minggu ini kok mubazir ya, cuma dipakai seminggu sekali. Okay. Itu pun sudah menghasilkan anak-anak yang luar biasa gitu ya, dari sekolah minggu yang 1 minggu 1 kali. Saya bilang betapa indahnya kalau ada sekolah gitu ya, TK, grup, daycare, penitipan anak untuk mama-mama yang bekerja supaya anak itu dapat
atmosfer yang rohani. Betul, betul. Nah, dari situlah mulai akhirnya berdiri sekolah benih kasih di dalam gereja. Itu Ya, ya. tahun 94. Akhirnya menjadi satu kenyataan setelah suami saya dipanggil Tuhan. Tapi itu sudah terplan, terencana sebetulnya. Rencana sebelumnya ya. Wow. Ya, ya. Jadi akhirnya terwujudkan setelah suami saya meninggal. Dan itu juga pelayanan ini, saya anggap semua itu pelayanan sih. Oke. Betul. Apapun yang saya lakukan itu adalah melayani Tuhan in any ways gitu ya. Yes. Tidak hanya di ruang lingkup gereja, bisa di Benar, sekolah, komunitas lainnya. Bagi saya itu suatu ministry, melayani Tuhan. Kan kita garam dan terang. Ya, betul sekali. Dimanapun kita bisa menjadi garam dan terang, tidak hanya di dalam gereja. Yes. Nah, dari situlah mulai benikasi dan luar biasa sahabat Bahana. Dengan saya memaksakan diri untuk melayani Tuhan di kalangan anak-anak yang dianggap tidak penting gitu ya, yang dianggap masih belum mengerti apa-apa, dianggap lemah. Justru saya itu mendapatkan kekuatan. Amin. Saya mendapatkan pemulihan itu melalui anak-anak luar biasa. Tuhan. Aduh, amazing God. Dia bisa melakukan semuanya di dalam hidup saya melalui yaitu sederhana, yang simple. Saya sukanya di anak-anak, ya dari dunia anak-anak itu saya dipulihkan, saya disegarkan, saya dihiburkan, Amin. saya dikuatkan melalui anak-anak itu. That's why saya selalu bilang motonya dari sekolah benih kasih itu adalah anak adalah anugerah. Wes, mantap. Jadi memang ada pelayanan spesial yang Bapak Surgawi taruh dan tanam dalam diri Cik Melian, yaitu melayani anak-anak sejak usia dini, usia balita bahkan. Ya karena memang kita tahu bersama bahwa yang disebut golden age bagi seorang anak manusia yang ada di bumi usia 0 sampai 7 tahun itu. Dan justru disitulah Cik Melian berperan luar biasa untuk membangun satu generasi yang solid, yang kuat, yang tidak mudah roboh oleh tantangan zamannya nanti, termasuk di tengah dunia saat ini, dunia digital, dunia milenial ini. Luar biasa, saya percaya itu pelayanan yang sangat mulia, Cik Melian. Karena memang pada umumnya, ya meskipun mungkin tidak semua, tapi rata-rata kan pelayanan anak itu dianggap, ya nggak ada nggak menghasilkan keuntungan atau bahkan banyak pengeluaran untuk pelayanan anak. Tapi justru di situ Cik Melian involve secara all out. Dan saya percaya apa yang Cik Melian lakukan dalam pelayanan ini sangat diperhitungkan Bapak Surgawi dan itu berdampak luas untuk membangun generasi bangsa ini di masa yang akan datang. Nah, Cik, ini kan pelayanan sekarang terus berjalan ya, meskipun pandemi sudah berjalan 2 tahun ini, bagaimana nih bisa terus eksis ini pelayanan anak-anak yang Cik Melian kerjakan di tengah masa pandemi? Apakah ada hambatan, kesulitan, atau justru malah mengalami booming seperti itu? Gimana Cik selama 2 tahun ini? Biasanya Allah kita ya, kalau kita hidup itu mengandalkan Dia ya. Di dalam situasi sulit pun, pandemik, nggak boleh ketemu. Tetapi yang seperti Mazmur 91 itu ya, semua ayat-ayatnya menyatakan bagaimana Tuhan itu yang melindungi kita, yang protek, dan sekalipun kiri kanan kita rebah, tetapi Tuhan buat kita itu bisa stand. Sekalipun pandemi, kita melalui Zoom, dan dengan Zoom ini akhirnya semakin guru-guru itu kreatif untuk bagaimana bisa mengajarkan anak-anak balita loh, yang dimana dibilang fokus 15 menit, lebih dari itu sudah amburadul. Tapi kita bisa melakukan selama hampir 2 tahun ini, berjalan dengan baik melalui Zoom, dan anak-anak juga bisa patuh, anak-anak bisa fokus, anak-anak bisa mengikuti melalui Zoom. Itu di sekolah yang everyday. Belum lagi di
sekolah minggu di Sekolah gereja. minggu. Tetap melalui pandemi tetap berjalan ya. Life is ya have to Ya, going ya, on. ya. Apapun Yes. yang terjadi kan kita tidak bisa mandek. Justru di dalam pandemi Betul. ini kita bisa merenung, bisa sabbatical, bisa Ya, ya. macam-macam gitu sehingga dapat fresh anointing, fresh hikmat, Ya, ya. fresh Amin. kreativitas dari Tuhan. Hmm. Sehingga ya tetap eksis dan tetap Akses ya bahkan. tidak hanya kita survive loh ya, tetapi kita conquer, kita harus mengalahkan Betul, betul. masa-masa ini. Ya, andalannya ya cuma Tuhan, nggak ada yang lain. Amin, amin. Jadi justru di tengah pandemi 2 tahun pun bukan hanya survive, bertahan, tetapi bukan hanya eksis, tapi terus bertumbuh, berkembang ya. Karena ada peran serta campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga pelayanan anak-anak ini, baik di sekolah maupun yang di sekolah minggu di gereja, terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang indah. Wah, terima kasih Cik Melian untuk waktunya, untuk sharingnya kali ini. Ya, saya percaya apa yang Cik Melian bagikan ini pasti menjadi berkat bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Nah, sayang kita memang dibatasi oleh waktu, tetapi sebelum sampai pada penghujung atau akhir dari perbincangan ini, saya mau ada 1-2 pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan ke Cik Melian. Nah, bukan pertanyaan sih, tapi ini mungkin apa ya? Apakah ada pesan-pesan spesial yang bisa Cik Melian sampaikan, khususnya kepada rekan hamba Tuhan yang sekarang melayani dimanapun, ya, dan siapa saja mereka yang dulu mengalami jamahan Tuhan lewat pelayanan KYR. Ya kita tahu kan, dari hasil benih pelayanan KYR ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dimunculkan sampai hari ini menjadi berkat di berbagai kota, bahkan di bangsa-bangsa, baik yang melayani Tuhan sepenuh waktu ataupun yang melayani di marketplace. Dan mungkin ada pesan spesial dari Cik Melian untuk rekan-rekan dan ya sahabat-sahabat yang selama ini pernah ya mengenal Kak Yar secara pribadi. Silakan Cik, kalau ada silakan. Pakai ayat firman Tuhan aja ya. Silakan. 1 Petrus 4 ayat 11 itu benar-benar loh. Orang, ini dalam terjemahan bahasa sehari-hari Alkitab. Ya. Orang yang melayani orang lain haruslah melayani dengan kekuatan dari Allah. Ya. Supaya dalam segala sesuatu atau di dalam segala hal Allah dapat diagungkan melalui Yesus Kristus. Yes. Dialah yang berkuasa dan layak diagungkan untuk selama-lamanya. Amin. Itu aja pesannya ya untuk rekan-rekan segenerasi kita semua. Ya, iya. Dasarkan 1 Petrus 4 ayat 11. Untuk melayani dengan kekuatan yang dari Tuhan saja, dari Allah kita. Nah, baik Cik Melian sebagai closing statement mungkin ya, ada pesan tertentu yang ingin Cik Melian bagikan kepada sahabat Bahana atau pemirsa dimanapun, terutama bagi kaum wanita, kaum hawa, atau mungkin juga bagi keluarga-keluarga di Indonesia. Mungkin ada pesan khusus yang Cik Melian ingin sampaikan untuk mengakhiri sharing ini. Silakan Cik. Ya, bagi sahabat Bahana yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, hidup itu tidak selalu smooth. Yes. Pasti ada tantangan yang harus kita hadapin. Jangan pernah menghindar dari tantangan itu, tapi hadapin. Amin. Hadapinnya dengan siapa? Dengan Tuhan. Amin. Ya, akuilah Dia Allah dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seberapa ruwetnya hidup kita, seberapa beratnya hidup kita, seberapa berat tantangan kita, akuilah Allah. Itu yang dibilang di Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala, bukan satu hal saja, segala lakumu, baik dalam pekerjaan, di dalam membina keluarga, hubungan
suami istri, mendidik anak, apapun dalam sekolah, dalam sedang mengikuti pendidikan apapun, akuilah Allah, maka Ia yang akan meluruskan jalanmu. Amin. Karena itulah kekuatan kita, itulah kemenangan kita. Yes. Jika kita mengandalkan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Luar biasa sahabat Bahana, pesan sebagai closing statement dari Ibu Meliani Buanarim atau Cik Melian, buat kita semua dimanapun, saya percaya ini sangat menguatkan, sangat meneguhkan dan mengokohkan kita semua. Bahwa hidup ini harus terus berjalan. Di depan, ataupun sampai hari ini, ke depan kita akan menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi masalah-masalah, tetapi jangan itu membuat kita patah arang atau menyerah. Hadapi tantangan itu, ya, hadapi semua rintangan yang ada, tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Dan oleh kekuatan tangan Tuhan, kita pasti akan dibawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan satu hal, dalam segala apapun yang kita kerjakan, kita alami, kita jalani, akuilah Tuhan. Ya, dalam seluruh aspek hidup kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, atau apapun dimanapun kita berada, akuilah Tuhan. Karena Dia akan meluruskan jalan kita. Ini pesan penutup dari Ibu Melian yang luar biasa, dan saya percaya ini memberkati. Baik, Cik Melian, terima kasih untuk waktunya. Nah, mungkin bisa memberikan salam penutup bagi sahabat Bahana. Silakan, Cik. Ya, Tuhan memberkatin sahabat Bahana. Enjoy, nikmatin hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, amin. Sekali lagi, Cik Melian, terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya yang sangat menguatkan. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita semua dimanapun berada. Terus maju, semangat melayani Tuhan di bidang yang sudah Tuhan karuniakan. Percayakan buat Cik Melian, ya, bersama tim yang ada di GKPB MDC Surabaya khususnya, bersama-sama membangun kerajaan Tuhan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kapan-kapan saya berharap kita bisa berjumpa muka dengan muka kalau kondisinya sudah memungkinkan pandemi ini bisa mereda. Baik, Cik Melian, terima kasih. Salam untuk CR, untuk semua sahabat di GKPB MTC. Tuhan memberkati. Nah, sahabat Bahana. Ya. Nah, sahabat Bahana, demikian perbincangan saya, obrolan saya yang santai, tapi saya percaya memberikan kekuatan buat kita semua yang mendengar langsung sharing kehidupan dari seorang Meliani Buanarim. Nah, bagaimana ketika ditinggal suami yang sangat dikasihi, yang selama itu menjadi andalannya, ya, tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa sampai Cik Melian mengalami pemulihan, dan hari ini dipakai Tuhan juga secara luar biasa menjadi berkat khususnya bagi anak-anak, ya, dalam pelayanan anak. Kiranya kita mendapat sesuatu yang berharga dari sharing kehidupan Ibu Meliani Buanarim. Tetap semangat, sehat selalu di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Sampai berjumpa di program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.